Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azima Maulana. Saya dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 27. Dalam video ini, saya akan meresensi buku yang berjudul Laskar Pelangi dalam rangka memenuhi ujian praktek bahasa Indonesia. Pemirsa pasti sudah tidak asing lagi dengan buku ini. Novel pertama karya Andrea Hirata ini pernah menjadi buku bestseller internasional. Stand juga telah diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama. Novel Laskar Pelangi ditulis oleh Andrea Hirata dan diterbitkan oleh PT Bentang Pustaka. Ketebalan buku 534 halaman. Novel ini mengisahkan tentang perjuangan 10 anak yang berasal dari keluarga miskin dalam meraih impian mereka. Cerita Laskar Pelangi dibuka dengan keadaan yang miris. Saat hari pendaftaran di SD Muhammadiyah, Ikal dan teman-temannya hampir saja tidak dapat bersekolah karena jumlah pendaftarnya hanya 9 anak. Sedangkan sekolah perlu mendapatkan 10 siswa baru agar sekolah tidak ditutup. Untungnya, tiba-tiba datang seorang anak yang bernama Harun yang mendaftar ke sekolah tersebut, sehingga SD Muhammadiyah tidak jadi ditutup. Di sanalah kisah mereka dimulai. 10 murid ini diberi nama Laskar Pelangi oleh Bu Muslimah karena kesenangan mereka terhadap pelangi. Selama bersekolah, mereka telah mengharumkan nama sekolah dengan berbagai cara. Salah satunya adalah ketika SD Muhammadiyah dipimpin oleh salah satu anggota Laskar Pelangi mampu menjuarai karnival, mengalahkan sekolah PN. Selain itu, 3 orang anak Laskar Pelangi, yaitu Ikal, Lintang, dan Sahara, berhasil menjuarai lomba cerdas cermat, mengalahkan sekolah PN dan sekolah-sekolah negeri lainnya. Pada akhir cerita, terjadi peristiwa yang cukup menyedihkan, yaitu ketika Lintang, siswa paling jenius, anggota Laskar Pelangi, harus putus sekolah untuk menghidupi keluarga sebab ayahnya meninggal dunia. Buku ini kaya akan nilai-nilai penting seperti nilai agama, sosial, budaya, dan moral. Nilai agama dalam novel ini sangat kuat, apalagi para tokohnya bersekolah di SD Muhammadiyah yang merupakan sekolah Islam. Melalui tokoh Bumus dan Pak Harpan, sang penulis menyampaikan beberapa ajaran tentang agama Islam. Salah satunya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu kemudian nilai sosialnya dalam novel ini, kita tidak boleh meremehkan seseorang hanya karena status sosialnya. Contohnya adalah saat Dr. Andes Zulfikar dari sekolah PN yang menyangkal jawaban Lintang saat lomba cerdas cermat. Namun yang terjadi, Lintang justru dengan mudah mematahkan argumen-argumen rumit yang dibuat oleh Dr. Andes Zulfikar. Nilai sosial lain yang terdapat dalam novel ini adalah kita harus memperlakukan buruk dengan baik. Nilai budaya yang terdapat dalam novel ini salah satunya adalah
kerja budaya kerja para kuli PN yang sangat terjadwal dan disiplin. Untuk nilai moralnya bisa dibilang sangat banyak. Salah satunya adalah semangat pantang menyerah dan bersyukur. Para laskar pelangi pantang menyerah meraih cita-cita meskipun keadaan mereka sangat miskin. Mereka juga tidak mengeluh secara berlebihan meskipun belajar di sekolah yang sangat sederhana. Setelah sedikit mengulas tentang cerita dan nilai yang ada dalam novel Laskar Pelangi, saya akan mengulas kelebihan dan kekurangan dalam novel tersebut. Kelebihan utama dalam novel ini adalah penyajian bahasanya yang sangat unik. Penggunaan majas-majas perumpamaan oleh Andrea Hirata sangat khas, sehingga mampu memberikan kesan-kesan istimewa bagi pembacanya. Kisah yang diangkat dalam novel memberikan banyak pelajaran hidup. Cerita tentang bagaimana anak-anak Melayu miskin dari daerah terpencil mampu menggapai impian. Sungguh menyentuh hati buat pembaca dan memotivasinya agar semakin semangat meraih mimpi. Buku ini juga menyadarkan kita akan pentingnya pendidikan untuk memajukan bangsa dan pribadi seseorang. Buku ini juga sekaligus menggambarkan mirisnya kesenjangan pendidikan di Indonesia. Selain itu, dengan bahasa yang estetik, penulis juga sebenarnya mengungkapkan kritik atas imajinasinya kelompok-kelompok pribumi oleh perusahaan swasta, terutama perusahaan tambang. Untuk kekurangannya, sepertinya cukup susah untuk dicari. Apalagi karya ini adalah sastra Indonesia yang dibilang sangat-sangat sukses. Menurut saya, ya mungkin kekurangannya adalah penggunaan kata-kata ilmiah dan istilah Melayu yang sangat banyak, sehingga orang-orang yang awam mungkin akan merasa agak tidak nyaman. Apalagi glosarium diletakkan di bagian akhir buku ini, sehingga untuk mencarinya harus membolak-balik buku, dan menurut saya itu agak kurang praktis. Selain menghibur, buku ini juga banyak memberikan manfaat bagi pembacanya. Manfaat yang pertama ialah dapat memperluas pengetahuan dan wawasan kita. Perumpamaan-perumpamaan yang digunakan oleh Andrea Hirata sendiri menurut saya juga tidak sangat estetik, melainkan juga saintifik. Orang yang membaca novel ini kemungkinan akan mendapat pengetahuan baru tentang fenomena alam dan sosial yang ada di sekitar kita. Buku ini juga membuat kita lebih pandai bersyukur karena bisa mengenyam pendidikan dengan layak dan dilahirkan dalam keadaan sejahtera. Kita juga diajarkan oleh buku ini agar tetap berusaha dan pantang menyerah. Jangan menjadikan keadaan kita sebagai alasan untuk pasrah tanpa usaha. Dan selain itu, buku ini masih kaya akan banyak sekali pelajaran hidup yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Sekian resensi novel Laskar Pelangi yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri video ini, saya akan mengutip salah satu kata bijak dari buku Laskar Pelangi, yaitu setiap orang bagaimanapun
terbatas keadaannya, berhak untuk memiliki cita-cita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.